Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalian Sedangara dengan NIM 105731118519 dari kelas akuntansi 19E Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan dosen pembimbing Ibu Nurul Fuadah, SST, MSI. Baik, di sini saya akan membahas tentang contoh konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Ketika anak perusahaan dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, pendekatan umum yang digunakan untuk konsolidasi sama dengan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Akan tetapi, prosedur konsolidasi harus dimodifikasi sedikit untuk mengakui kepemilikan non-pengendali. Perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi pun harus memasukkan kepemilikan non-pengendali. Selanjutnya contoh soal. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Awah membeli 80% saham PT Mart seharga 85 juta. Nilai wajar dari kepentingan non-pengendali sebesar 15 juta. Bisa lihat tabel berikut yang terdapat akun aset pada PT Awah senilai 16 juta dan PT Mart senilai 10 juta. Piutang dagang pada PT Awah 23 juta, sedangkan PT Mart 20 juta. Persediaan pada PT Awah sebanyak 55 juta dan PT Mart sebanyak 35 juta. Tanah pada PT Awah yaitu 115 juta dan pada PT Mart senilai 50 juta. Bangunan dan peralatan pada PT Awah senilai 125 juta dan PT Mart 25 juta. Investasi pada saham PT Mart yaitu 85 juta di debit. Total aset pada PT Awah yaitu 419 juta dan PT Mart yaitu 140 juta. Liabilitas dan ekuitas. Utang usaha pada PT Awah yaitu 70 juta, PT Mart senilai 10 juta, utang obligasi 159 juta pada PT Awah dan 65 juta pada PT Mart. Saham biasa senilai 100 juta pada PT Awah dan 40 juta pada PT Mart. Saldo laba sebanyak 90 juta pada PT Awah dan 25 juta pada PT Mart. Jadi total dari PT Awah dan PT Mart yaitu 419 juta pada PT Awah dan 140 pada PT Mart. Pada tanggal kombinasi bisnis, nilai buku dan aset dan liabilitas PT Mart mendekati nilai wajar kecuali untuk persediaan yang mempunyai nilai wajar sebesar 40 juta, tanah sebesar 56 juta, serta bangunan dan peralatan yang mempunyai nilai wajar sebesar 35 juta. Diminta A. Buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. B. Buatlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Jawabannya itu pada akun persediaan terdapat nilai buku 35 juta dan nilai wajar sebesar 40 juta dan kenaikan 5 juta. Tanah pada nilai buku 50 juta dan nilai wajar 56 juta, kenaikan 6 juta. Bangunan dan peralatan pada akun nilai buku 25 juta dan nilai wajar 35 juta, kenaikan 10 juta. Dari nilai buku kita dapat melihat nilainya pada tabel sebelumnya, dan pada nilai wajar kita dapat melihat nilai dari soal yang di atas. Baik, selanjutnya A. Total nilai wajar investasi sebanyak 100 juta. 100 juta ini kita ambil dari saham biasa sebanyak 85 juta dan dari non-pengendali sebanyak 15 juta. Jadi kita tambahkan antara saham dan non-pengendali yaitu 85 juta kita tambahkan dengan 15 juta. Jadi menghasilkan investasi 100 juta.
baik nilai buku saham biasa sebanyak 40 juta, saldo laba 25 juta, kepemilikan 80% yaitu 65 juta. Kita mendapatkan 65 juta dari saham biasa ditambah dengan saldo laba, yaitu 40 juta kita tambahkan dengan 25 juta dan menghasilkan 65 juta. Selisih 35 juta. Di sini kita dapatkan dari nilai wajar investasi yaitu 100 juta, kita kurangkan dengan kepemilikan 80% yaitu 65 juta dan menghasilkan 35 juta selisihnya. Selanjutnya, jurnal saat pembelian saham. Investasi pada PT Mart di debit 85 juta, pada kas kredit 85 juta. Jurnal saat mengeliminasi saldo investasi. S1 yaitu saham biasa terdapat di debit senilai 40 juta, saldo laba terdapat di debit senilai 25 juta, dan selisih di debit senilai 35 juta. Pada investasi saham PT Mart kredit 85 juta dan kepentingan pengendali di kredit 15 juta. Kedua, jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih. Persediaan debit senilai 5 juta, tanah di debit senilai 6 juta, bangunan dan peralatan di debit 10 juta, goodwill 14 juta, dan selisih 35 juta. Di sini kita mendapatkan goodwill dari selisih 35 juta, kita kurangkan dengan persediaan tanah dan bangunan dan peralatan, yaitu 35 juta dikurangkan dengan 21 juta, maka menghasilkan goodwill sebesar 14 juta. Baik, bagian B yaitu atas kerja laporan keuangan konsolidasi. PT AWA dan PT Mart perusahaan kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2015. Kas pada PT AWA sebesar 16 juta dan PT Mart senilai 10 juta. Dan konsolidasinya 26 juta. Dengan mendapatkan 26 juta, kita menambahkan antara nilai PT AWA dan PT Mart yaitu 16 juta ditambah 10 juta dan menghasilkan 26 juta konsolidasi. Yang kedua, piutang usaha, piutang dagang pada PT AWA 23 juta dan PT Mart 20 juta dan konsolidasinya itu 43 juta. Yang ketiga, persediaan senilai PT AWA 55 juta dan PT Mart 35 juta. Eliminasinya 5 juta dan konsolidasinya 95 juta. 95 juta ini kita bisa menambahkan dari PT AWA dan PT Mart serta eliminasinya dan dapat menghasilkan 95 juta. Tanah yaitu 115 juta pada PT AWA dan PT Mart senilai 50 juta. Eliminasinya 6 juta dan konsolidasinya yaitu 171 juta. Bangunan dan peralatan senilai 125 juta pada PT AWA dan 25 juta pada PT Mart. Eliminasinya pada debit senilai 10 juta dan menghasilkan konsolidasi 160 juta. Investasi pada saham PT Mart terdapat pada eliminasi di kredit senilai 85 juta dan konsolidasinya tidak ada atau nol, dan selisih terdapat pada akun eliminasi 35 juta pada debit dan pada kredit 35 juta dan konsolidasinya nol. Goodwill pada akun eliminasi sebesar 14 juta pada debit dan konsolidasinya 14 juta. Total aset antara PT AWA, PT Mart dan konsolidasi yaitu pada PT AWA sebesar 419 juta, PT Mart 140 juta dan konsolidasi senilai 509 juta.
Utang usaha pada PT AWA senilai 70 juta, pada PT Mart senilai 10 juta, dan konsolidasinya 80 juta. Utang obligasi pada PT AWA senilai 159 juta, dan PT Mart senilai 65 juta, dan menghasilkan konsolidasi sebesar 224 juta. Saham biasa terdapat pada PT AWA yaitu 100 juta, dan PT Mart terdapat nilai 40 juta, dan pada akun eliminasi terdapat pada debit sebesar 40 juta, dan konsolidasinya 100 juta. Saldo laba pada PT AWA 90 juta, dan pada PT Mart 25 juta. Akun eliminasinya pada debit 25 juta, dan hasil konsolidasinya yaitu 90 juta. Kepentingan non pengendali pada akun eliminasi pada kredit sebesar 15 juta dan konsolidasi sebesar 15 juta. Total kewajiban tambah modal yaitu pada PT AWA 419 juta, PT Mart 140 juta, dan konsolidasi 509 juta. Tadi pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.